Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pertemuan 5 mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu membuat video eksperimen serta deploy project machine learning memanfaatkan Google Colab melalui link kitab yang tersedia di LMS atau Polyno. Di sini saya menggunakan studi kasus atau latihan, yaitu tenggelamnya, dengan topik tenggelamnya kapal Titanic, ya, apa jenis orang yang lebih mungkin untuk bertahan hidup dengan kasus tenggelamnya kapal Titanic tersebut. Yaitu kami akan membangun model prediktif untuk menjawab pertanyaan itu menggunakan data penumpang dengan atribut nama, usia, jenis kelamin, kelas sosial, ekonomi, dan lain-lain. Satu dataset berada di sini ada datasetnya. Satu dataset ada di train CSV dan tes CSV. Untuk data train CSV berisi dari subset penumpang di atas kapal yang mengungkapkan apakah mereka selamat atau tidak. Permasalahan dari kasus ini adalah tadi, apa jenis orang yang lebih mungkin untuk bertahan hidup. Dari ini diperlukan beberapa langkah atau kebanyakan machine learning mengikuti skema serupa, yaitu set fase yang tercantum di bawah ini. Untuk membantu kita memulai, yaitu inspeksi data melalui beberapa tahapan: inspeksi data, data missing, biostatistical data using. Sumber data dari Google.com, yaitu terkait dengan nama subnya itu Titanic. Pada fase di sini ada starter notebook atau script yang bisa kita lihat melalui Google Colab, ya, seperti ini. Yang pertama-tama kita script yang pertama adalah mengimpor pustaka, pandas mengimpor pustaka yang seperti di Python populer, analisis data dan manipulasinya. Script data adalah bagian dari bahasa pemrograman Python yang lebih spesifik lagi mungkin merupakan bagian dari analisis dan penggunaan pustaka pandas. Dalam konteks ini, tes mungkin adalah sebuah variabel data print. Seperti ini tampilannya. Nah, dari permasalahan ini ada solusi yang bisa memberikan solusi machine learning dengan beberapa metode, ya, salah satunya metode klasikal. Dalam metode klasikal ini kita bisa membuka codingnya di kitabnya, kita running di Google Colab seperti ini. Nah, kode di atas mengimpor beberapa modul yang diperlukan, mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, dan Sklearn. Yang berikutnya adalah kita menjalankan setelah itu kita jalankan kode untuk mengimpor data latte dalam uji URL yang kita gunakan di sini. Performing data cleaning dan analisis. Nah, di
sini. Ini penting dilakukan untuk kolom-kolom yang perlu dihapus, karena fitur ini bisa saja misalkan ID tidak perlu, untuk tiket tidak ada korelasinya dengan keselamatan, jadi ada yang perlu dihapus di sini. Di sini kalau perintah scriptnya. Yang berikutnya melihat juga ringkasan statistik dari data frame termasuk rata-rata, standar deviasi, mengetahui jumlah nilai yang hilang setiap kolom di train. Kita perlu menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan dari data frame untuk mempertahankan fitur-fitur yang dianggap relevan, jadi supaya prediksinya relevan atau penting untuk memprediksi bahwa seorang selamat atau tidak. Kolom-kolom yang dihilangkan itu seperti kolom atribut di tiket, fare, cabin, nama gitu. Ini scriptnya seperti ini yang perlu dihilangkan, menjadi seperti ini yang kode-kode di atas mengidentifikasikan get 6 yang mengubah nilai dalam kolom jenis kelamin menjadi nilai numerik. Jadi male diubah menjadi 1, kalau female atau cewek diubah menjadi 2, begitu. Jadi seperti ini. Yang hasilnya disimpan dalam kolom baru yang disebut gender. Jadi membuat kolom baru yang tadinya ini di sini kolom baru jadi laki-laki 1, female atau perempuan 2. Nah di sini tingkat survive-nya laki-laki apabila survive itu 0, tidak survive tidak selamat 0, survive 1, dan seterusnya. Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa, belum disimpulkan ya, tapi terlihat value-nya seperti ini. Jadi 45 pada parse 45 seperti ini grafiknya. Matplotlib-nya seperti ini. Jadi untuk yang kaitannya dengan umur, jadi rata-rata umur segini, tingkat keselamatannya seperti ini, grafiknya bisa kelihatan. Grouping dari usia data, ini codingnya seperti ini.
Jadi nanti usia lebih dari kurang dari 10 tahun 0, lebih dari 10 tahun 1, lebih dari 20 tahun 2, dan seterusnya. Ini datanya dengan coding-codingnya seperti ini. Untuk survive itu 1, kalau tidak itu 0. Ada juga ini heatmapnya, trennya, jadi seperti ini gambar grafiknya. Terkait dengan kita dalam membangun model prediksinya ini bisa melalui logistik regresi, support vector machine, KNN atau K-nearest neighbor, decision trees, random forest, stochastic gradient descent, Gaussian naive Bayes. Untuk logistik regresi ini kita panggil skripnya malah dengan data yang tersedia dan train CSV, dan seperti ini hasilnya. Kita bisa melihat korelasi antara perbedaan fitur dengan data in order yang ada di analisis survival of the penumpang yang ada di kapal. Dijelaskan pada ini. Jadi untuk korelasinya ini gender ini korelasinya 2,6, cukup tinggi. Untuk cross validasinya, jadi dijelaskan bahwa wanita pada logistik regression dihasilkan bahwa kesimpulannya adalah wanita itu lebih tinggi probabilitasnya untuk survive pada kasus tenggelamnya kapal Titanic. Untuk cross validasi protect skripnya seperti ini. Jadi untuk row 470 passenger tidak survive itu kalau true negatif, jadi yang not survive prediction-nya. Support vector machine yang machine learning yang kedua, metode yang kedua support vector machine seperti ini menghasilkan kesimpulan bahwa baris pertama tentang prediksi untuk ketidaksurvivan yaitu 493 penumpang, di mana klasifikasi tidak survive negatif dan 56 salah klasifikasinya tidak survive positif. Untuk baris kedua 100 penumpang klasifikasinya survive dan 66 survive true positif. Untuk metode yang ketiga K-nearest neighbor KNN ini menghasilkan 408 penumpang klasifikasinya tidak survive, di ini true negatif, dan 65 klasifikasi 65 di mana tidak survive positif. Untuk
baris kedua 107 dan sebaliknya 233. Untuk decision tree nya menghasilkan 479 penumpang klasifikasinya tidak survive, 70 penumpang tidak ada false positif, 15 penumpang 115 penumpang survive, dan 25 penumpang false-nya negatif, true positif. Stochastic gradient descent SGD menghasilkan dengan coding seperti ini menghasilkan 460, kesimpulan 468 penumpang klasifikasinya tidak survive, yaitu true negatif 91, wrong classified not survive, false positif. Untuk yang baris kedua 16 survive dan 24 klasifikasi survive, true positif. Gaussian naive Bayes dengan data yang ada mendapatkan kesimpulan yang hampir mirip dengan yang ini, hampir mirip dengan hasilnya stochastic gradient. Jadi kita bisa melihat bahwa decision tree dan random forest classification ini bagaimana kita menemukan model yang paling bagus. Ini melalui bahwa skor min skornya ini untuk support vector mesin 83,03, 82 untuk min rata-rata skornya 82. Jadi yang paling tinggi itu adalah support vector mesin SVM. Nah, yang berikutnya KNN, Gaussian naive Bayes, random, terus random forest, logistik regresi, decision tree, dan stochastic gradient descent ini paling rendah 73, rata-ratanya 91, 73, untuk grafiknya seperti ini. Untuk tingkat survive yang paling tinggi ini adalah unsur gender, yang kedua umur. Jadi fitur yang sangat penting yang tadi gender, yang pertama, yang kedua umur, family number. Oh, yang berikutnya berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kelima tadi, yaitu membuat video eksperimen serta deploy project machine learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.